bagaimanakah seharusnya manusia mencintai Allah? Cinta kepada Allah adalah sebuah kekaguman yang dalam mengakar, yang juga merupakan perpaduan beragam perasaan. Kecintaan ini mengandung rasa tunduk kepada penciptanya, yakni Tuhan yang kekuatannya tak terbatas, keyakinan yang kuat akan kasih-Nya yang tidak terbatas, rasa hormat terhadap kebijaksanaannya yang tidak terbatas, dan kekaguman yang luar biasa terhadap keindahannya yang tidak terbatas. Dengan mengetahui bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu, kesetiaan dan pengabdian atas cinta ini akan bertambah. Seseorang yang sadar akan semua ini akan mengabdi kepada Tuhannya dengan rasa cinta yang amat mendalam, yang sepenuhnya nyata dan murni. Di dalam Al-Quran, Allah mengungkapkan pandangan keliru tentang cinta orang-orang yang menyembah Tuhan selain Dia, dan memfirmankan tentang cinta suci yang dirasakan oleh orang yang beriman kepadanya. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Allah lah yang benar-benar pantas dicintai, karena semua hal yang membuat kita berbahagia atau memberi kita kesenangan adalah nikmat yang berasal darinya. Dialah Tuhan dengan keindahan sejati. Karena itulah cinta yang dirasakan seseorang terhadap segala yang dilihat dan disenanginya haruslah dikembalikan kepada Allah. Apakah rasa cinta kepada Allah saja belum cukup? Apakah rasa takut kepada Allah juga penting? Menurut Al-Quran, cinta sejati menuntut kepatuhan dan menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Bila kita perhatikan kehidupan dan perbuatan orang-orang yang yakin bahwa cinta saja sudah cukup, tampaklah bahwa mereka tidak ikhlas dalam hal yang disebutkan tadi. Sebaliknya, orang yang mencintai Allah dengan ikhlas akan mengikuti perintahnya dengan sungguh-sungguh, menghindari hal-hal yang dilarangnya, dan dituntun kepada perbuatan yang diridainya. Dia menunjukkan cintanya dengan mencari ridha Tuhannya di setiap saat kehidupannya dengan rasa hormat yang dalam, keyakinan, dan kepatuhan serta kesetiaan kepadanya. Karena sikapnya ini, dia sangat takut kehilangan ridha Allah dan mendatangkan kemurkaannya. Sebaliknya, mengungkapkan cinta hanya dengan kata-kata, namun menjalani kehidupan yang tidak mengindahkan dan melanggar batas-batas dari Allah, tentunya merupakan sikap yang tidak tulus. Di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan manusia untuk takut kepadanya dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apakah maksud bersyukur kepada Allah?
Bersyukur kepada Allah berarti merasa puas dengan takdir yang telah ditentukan Allah bagi seseorang dan dengan apa yang telah diberikannya, tanpa syarat dan tanpa pertentangan di dalam dirinya sendiri. Kita mungkin tidak menyadari kebaikan di dalam suatu peristiwa pada saat mengalaminya. Namun, sadar atau tidak, kita tahu bahwa Allah pastilah menghendaki kebaikan di setiap peristiwa tersebut. Jelaslah, orang-orang beriman selalu punya keyakinan yang tidak terbatas terhadap Tuhannya dalam segala hal yang menimpa mereka. Mereka tidak pernah mempertanyakan apakah suatu peristiwa akan berakibat baik atau buruk terhadap mereka. Sebaliknya, mereka tidak henti yakin terhadap Allah dan tahu bahwa mereka akan selalu mendapatkan kebaikan. Seseorang bisa saja menderita sakit parah, mengalami kecelakaan yang hebat, dan menjadi cacat fisik, kehilangan semua harta benda, dan jatuh miskin, dizalimi oleh orang lain, atau menghadapi peristiwa yang sama sekali tidak diharapkan. Namun, apapun yang terjadi, dia harus tahu bahwa semua ini terjadi dalam kendali Allah sepenuhnya, sehingga dia merasakan ketenangan. Orang tersebut sepenuhnya tunduk kepada kebijaksanaan dan rahmat Allah. Dia bersyukur kepada Tuhannya walau apapun yang terjadi dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Inilah tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang yang merasa ridha terhadap keputusan Allah. Allah menyatakan hal berikut tentang hambanya yang bersyukur kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan itu adalah golongan yang beruntung. Apakah yang dimaksud dengan mendekatkan diri kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah terkait dengan peningkatan dalam rasa cinta, kesetiaan, dan rasa takut yang dimiliki seseorang kepada Allah. Tidak ada batas jarak seseorang untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di akhirat, manusia akan diberikan ganjaran sesuai dengan kedekatan mereka kepada Allah dan akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga sesuai dengan amalnya. Karena itulah, tujuan nyata setiap orang di dalam hidupnya seharusnya adalah berusaha dengan ikhlas sesuai perintah Allah. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta dan kesetiaan kepada Allah dari orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya semakin lama semakin mendalam. Dia sangat takut melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, sehingga dia pun menghindari kejahatan. Ketaatannya kepada agama, gairah, dan kehendaknya untuk berbakti kepada agama tumbuh semakin kuat. Semakin kuat kedekatannya kepada Allah, semakin meningkat pula semua sifat terpuji ini. Mungkinkah kita mengetahui siapa yang lebih takwa di antara manusia? Tingkah laku seperti apakah yang menandai ketakwaan?
Pertama-tama harus ditegaskan bahwa syarat yang kita bahas ini adalah takwa, atau dengan kata lain, takut kepada Allah dan menjaga agamanya. Selain takwa, apa yang dikejar seseorang, keturunan, kedudukan sosial, atau harta benda, tidaklah penting dalam pandangan Allah dan kaum muslimin. Allah mengungkapkan kenyataan ini di dalam sebuah ayat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi, siapakah yang paling bertakwa itu? Jelas sangat tidak mungkin menentukan siapa yang paling bertakwa dalam pandangan Allah. Ketakwaan, keikhlasan, dan keimanan sejati seseorang tersembunyi di dalam hatinya, dan hanya Allah sajalah yang dapat mengetahuinya. Orang menilai orang lain berdasarkan tingkah lakunya. Ketulusan seseorang kepada Allah, kesetiaannya kepada agama, usaha ikhlas yang dilakukannya untuk memperoleh ridha Allah, hasrat dan keteguhan hatinya untuk menjalankan agama, cintanya bagi orang-orang beriman, dan kesetiaannya akan membentuk pandangan orang tentang ketakwaan orang tersebut. Walaupun demikian, penilaian terakhir tetap berada pada Allah saja. Manusia mencapai takwa dengan menghindari dosa dan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Siapapun yang lebih teguh dalam menjalani kehidupan dengan akhlak yang baik, berbuat lebih banyak untuk membantu agama, dan lebih berhati-hati dalam menjalankan perintah agama, ketakwaannya meningkat lebih dibanding dengan orang lain. Orang beriman yang bertakwa juga tampak dari kebijaksanaannya. Keputusan yang dibuatnya tepat. Dia lebih mudah dan cepat menemukan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapinya. Perkataannya lebih bijaksana dan lebih mengesankan. Dia dapat melihat segi-segi peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kesadaran yang lebih tajam. Dengan amal yang diperbuatnya, dia tidak bertujuan menonjolkan dirinya sendiri, melainkan menunjukkan keikhlasan. Dia tidak mencari kepuasan dan pujian dari orang lain selain ridha Allah. Di dalam keadaan apapun, dia selalu menjaga batas yang ditetapkan oleh Allah. Seseorang yang memiliki semua sifat ini dapat dianggap sebagai orang yang saleh. Namun tetap saja tidak mungkin memberi pendapat yang pasti tentang apakah orang ini benar-benar orang yang bertakwa, atau siapakah yang tingkat keimanannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ini karena manusia hanya dapat membuat penilaian yang dangkal berdasarkan pada apa yang dilihatnya dari luar. Keimanan, pengabdian, keikhlasan, dan kedekatan sejati seseorang kepada Allah hanya diketahui oleh Allah saja. Apakah maksud berdoa dengan harapan dan rasa takut? Allah telah memerintahkan manusia untuk saling berlomba menuju kebaikan dan melakukan amal salih demi memperoleh ridha Allah di sepanjang kehidupannya. Namun, tidak ada seorang pun yang yakin akan masuk syurga sebagai ganjaran untuk apa yang diperbuatnya. Karena itulah, betapapun besarnya seseorang merasa mencintai Allah dan betapapun ikhlasnya dia menjalani setiap saat dalam kehidupannya dalam harapan dan ketakutan. Karena takut akan siksa neraka, dia memohon ampun atas kesalahannya. Di lain pihak, karena dia ikhlas beriman kepada Allah, dia memohon kepadanya ampunan atas kesalahannya. Dia selalu merasa takut masuk neraka
sekaligus berharap untuk masuk syurga, hingga hari perhitungan tiba saat keputusan Allah diketahui. Difirmankan di dalam Al-Quran bahwa para nabi berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Bagaimanakah bentuk doa Nabi dan orang-orang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran? Allah tidak memberikan batasan kepada orang-orang beriman dalam berdoa dan menghimbau mereka untuk berlindung kepadanya dan meminta pertolongannya untuk segala yang mereka butuhkan. Dengan firman-Nya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Bila kita perhatikan doa para nabi di dalam Al-Quran, kita lihat mereka berdoa dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah dengan mengesampingkan hal lain saat berdoa. Selain itu, para nabi memuji Allah dengan menyebut namanya saat berdoa. Karena itulah apa yang seharusnya dilakukan orang yang beriman adalah kembali kepada Allah dengan kejujuran dan keikhlasan sejati dan mengungkapkan semua rahasia mereka kepadanya. Beberapa contoh doa para nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Doa untuk menuntun mereka ke jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah, dan untuk menghindarkan mereka dari jalan orang-orang yang memusuhi mereka dan dari jalan yang sesat. Doa untuk menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat yang aman. Doa untuk menyediakan buah-buahan bagi penduduk kota mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa agar kaum muslimin tunduk kepada Allah dan keturunannya menjadi masyarakat muslim yang tunduk kepada Allah. Doa untuk mengajari mereka cara beribadah. Doa agar mereka dilimpahi kasih sayang. Doa agar mereka dianugerahi kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Doa agar mereka dilindungi dari siksa neraka. Doa agar mereka tidak terhina di hari kebangkitan. Doa agar mereka tidak dihukum jika mereka lupa atau membuat kekeliruan. Doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi juga merupakan petunjuk bagi kita. Kita pun harus sering berdoa kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengungkapkan kepadanya segala keinginan dan masalah kita. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah mengabulkan keinginan hambanya yang berdoa kepadanya dengan tulus ikhlas. Apakah bertaubat di waktu telah sekarat diterima dalam pandangan Allah? Allah mengungkapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa Dia akan menerima taubat dari manusia kecuali saat mereka telah sekarat. Walaupun demikian, manusia punya kesempatan untuk bertaubat atas segala kesalahannya sampai akhir hayatnya. Allah tidak membatasi hal-hal apa saja yang dapat dimohonkan pengampunan. Seseorang mungkin telah melakukan kejahatan terburuk atau telah kafir. Namun terlepas dari segala hal ini, jika dia dengan tulus ikhlas bertaubat dan berdoa kepada Allah demi pengampunannya dan yakin kepadanya, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, dia dapat menerima taubat orang itu bila dia menghendakinya. Namun, untuk orang yang tidak merasa perlu bertaubat terhadap kekafiran sepanjang hidupnya dan tidak merasa perlu memperbaiki dirinya dan baru menyatakan sesalnya ketika takut mati, saat telah sekarat, persoalannya akan berbeda. Dalam hal ini, keputusan mengenai orang yang menyatakan bertaubat dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang,"
dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Manusia pada umumnya berdoa hanya di saat-saat sulit. Bagaimanakah kekeliruan tingkah laku ini digambarkan di dalam Al-Quran? Orang-orang yang jauh dari akhlak Al-Quran berdoa kepada Allah hanya jika mereka menderita penyakit, masalah, atau suatu bencana. Orang-orang yang berlindung kepada Allah di saat itu saja dan berdoa kepadanya siang dan malam agar dibebaskan dari masalah mereka dan dianugerahi nikmatnya, seketika berubah begitu masalahnya terselesaikan. Mereka lupa berdoa kepada Allah dan lupa bersyukur kepadanya akan nikmat yang diberikannya kepada mereka. Hal itu disebabkan karena mereka bukan orang beriman yang sejati sedari awalnya. Sikap yang mereka ambil dalam menghadapi masalah dan kesulitan adalah wujud ketidakberdayaan mereka. Begitu mereka terbebas dari kesulitan, mereka pun segera menunjukkan ketidakikhlasannya kepada Allah dan pandangan mereka yang sesungguhnya tentang akhlak terpuji. Sikap tidak ikhlas dan munafik orang-orang seperti itu diibaratkan di dalam Al-Quran dengan perkataan berikut ini. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Mengapa kita tidak bisa bahagia tanpa hidup sesuai dengan agama? Tidak mungkin seseorang merasa bahagia dalam arti yang sesungguhnya selama dia tidak menjalani kehidupannya sesuai dengan agama. Hal ini karena agar seseorang bisa berbahagia, pertama-tama hati nuraninya memerlukan ketentraman. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu pun yang menyebabkan dia susah, membingungkannya, atau membuatnya merasakan penyesalan yang mendalam. Ketentraman hati nurani dapat dicapai hanya dengan satu cara, yaitu hidup sesuai dengan agama. Hati nurani berada di bawah kendali Allah dan selalu menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, untuk memenuhi tuntutan agama dan beramal sesuai dengan akhlak Al-Quran. Karena itulah, tidak mungkin seseorang yang tidak beragama, yang berjuang melawan perintah hati nurani sepanjang hidupnya, mendapatkan kebahagiaan. Allah telah berfirman bahwa manusia dapat mencapai ketentraman hati dan kedamaian sejati hanya dengan beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bagaimanakah sifat sesungguhnya kehidupan di dunia ini? Salah satu kesalahpahaman yang paling parah, namun banyak yang tidak mengetahuinya, adalah anggapan bahwa hidup di dunia adalah satu-satunya kehidupan yang nyata. Padahal, dunia adalah tempat sementara yang diciptakan Allah untuk menguji manusia. Kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, apapun yang mempesona manusia dan membuai mereka dalam kehidupan sesaat dan singkat di dunia hanyalah kebahagiaan semu. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14, Allah memperingatkan manusia tentang tipu daya ini dengan mengingatkan mereka bahwa tempat kediaman yang indah dan sejati ada di sisi Allah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang mereka ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sebagaimana diungkapkan ayat ini, perhiasan, kekayaan, harta benda, perniagaan yang menguntungkan, istri yang cantik dan kaya, anak-anak yang sehat, dan rumah yang bagus, semuanya adalah kesenangan yang mengikat manusia kepada dunia ini. Kita tidak boleh lupa bahwa semua hal ini dianugerahkan Allah sebagai nikmat dan bahwa semua itu hanya sementara. Seperti yang dinyatakan di dalam sejumlah ayat, tempat yang indah sesungguhnya untuk didatangi adalah kampung akhirat. Manusia harus menggunakan nikmat yang diberikan kepadanya sebagai persiapan untuk hari akhirat. Orang yang bertindak dengan menyadari kenyataan penting ini tidak pernah terperdaya oleh tipu daya dunia ini. Apakah maksud senang dan puas dengan kehidupan dunia? Merasa puas dengan kehidupan dunia berarti membuat rencana hanya untuk dunia saja dengan mengabaikan kehidupan di akhirat dan menjalani hidup semata untuk dunia ini. Orang seperti itu lebih memilih kehidupan di dunia yang lamanya kurang lebih 60 atau 70 tahun saja dibandingkan kehidupan abadi di hari kemudian. Mereka lupa bahwa kehidupan di syurga begitu sempurna dan abadi, sedang dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Karena melihat kehidupan dunia ini begitu nyata dan kehidupan di akhirat begitu jauh, mereka bernafsu menikmati dunia ini. Padahal kesalahan terbesar mereka dalam hal ini adalah ketidakmampuan mereka mempersiapkan diri untuk akhirat ketika masih menjalani kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, orang yang berharap akan hari kemudian akan mampu menikmati nikmat kehidupan dunia ini maupun keindahan syurga. Di sisi lain, orang yang sudah puas dengan kehidupan dunia ini akan hanya mendapat manfaat hanya dari dunia ini dan akan menerima siksa mereka di akhirat. Ganjaran bagi orang yang sudah puas dengan kehidupan dunia saja dituturkan di dalam Al-Quran dengan perkataan berikut. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan Kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, tempat mereka adalah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Orang yang terlupakan pencipta mereka dan dengan rakus menghambakan diri mereka kepada kehidupan dunia ini akan kehilangan kehidupan penuh nikmat yang tak terbatas. Selain itu, di hari kemudian mereka tidak akan pernah mampu mencapai hal-hal yang membuat mereka begitu menghamba pada dunia ini, walau hanya sesaat. Mengapa seseorang tidak dihukum dengan segera ketika membuat kesalahan di dunia ini? Kenyataan bahwa manusia tidak segera dihukum untuk kesalahan yang dilakukannya seharusnya tidak membuatnya lengah. Hal ini karena Allah memberikan manusia jangka waktu tertentu untuk menguji mereka tentang bagaimana amal perbuatan mereka. Dia menjanjikan kehidupan syurgawi kepada yang melakukan kebaikan dan kehidupan neraka untuk yang melakukan kejahatan. Karena itu, seseorang yang tidak segera dihukum atas kesalahan yang telah dilakukannya seharusnya tidak salah mengerti. Sebaliknya, dia seharusnya segera menyadari bahwa dia telah diberi waktu untuk menyesal karena cinta dan kasih Allah. Di dalam Al-Quran, Allah memberitakan kepada umat manusia tentang hal ini di dalam ayat. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk melata pun,
Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Seseorang yang berakal harus menggunakan setiap kesempatan untuk menyesali kesalahannya dan memperbaikinya, atau melakukan segala upaya untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah alasan ilahi untuk kelemahan yang dimiliki manusia dalam kehidupan di dunia ini? Ada banyak kelemahan jasmani yang diderita manusia. Untuk itulah, pertama dia harus menjaga tubuh dan lingkungannya supaya bersih dan merawatnya dengan teratur. Waktu yang digunakannya untuk perawatan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya. Padahal seteliti apapun dia merawatnya atau sebagus apapun dia membersihkannya, pengaruhnya hanyalah sementara. Seseorang yang menyikat giginya akan menyadari bahwa 1 jam kemudian giginya akan terasa seolah belum pernah dibersihkan. Seseorang yang mandi di musim panas akan merasa seolah dia belum pernah melakukannya sama sekali beberapa jam kemudian. Hal yang penting dipahami di sini adalah bahwa kelemahan jasmani seperti itu mempunyai tujuan tertentu. Ini bukanlah kelemahan bawaan, melainkan telah diciptakan secara khusus. Demikian pula halnya, masa tua dan perubahan yang menyertainya juga merupakan kelemahan yang direncanakan oleh Allah untuk membuat manusia berpikir tentang sifat sementara kehidupan manusia untuk menghindari keterikatan kepada dunia ini yang penuh dengan ketidaksempurnaan dan menjadikan akhirat sebagai tujuan yang merupakan tempat kediaman yang sesungguhnya. Allah menganjurkan di dalam surat Al-An'am ayat 32 bahwa tujuan terbaik bagi manusia adalah hari kemudian. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya?